akan menganalisa suatu struktur dan kebahasaan dari teks editorial sendiri. Semalam Ibu sudah ngeset. Oke, kalau di buku bahasa Indonesia ada halaman 54 sama 55. Yang pertama itu pengenalan isu, masih ingat? Pengenalan isu? Ya, mengenalkan suatu isu yang akan diceritakan. Dan di dalam pengenalan isu ini juga akan mengubah sudut pandang dari si pembacanya. Ketika si pengenalan isu ini diberikan atau dibuat teks editorialnya, itu sudah sangat terlihat arahnya itu lembaganya ke pro kah, ke kontra kah, atau ke netral kah. Untuk tujuannya disampaikan kepada si pembacanya itu arahnya kemana, sudah sangat terlihat jelas di pengenalan isunya. Nah, argumentasinya ini, yaitu tadi sudah dikatakan kan bahwa argumen ini apa isi dalamnya? Ya, pendapat, data-data yang dibubuhi sebuah fakta. Kalau penegasan ulang yang mengulang lagi dari si argumen. Dari sini paham nggak? Paham. Yang pertama itu adalah kalimat retoris. Kalimat retoris itu jadi suatu kalimat yang dimana tidak menginginkan sebuah jawaban. Jadi tidak membuat si pembacanya itu berkerut ketika membaca. Dan tahu kan kalimat retoris itu yang kitanya aja udah tahu jawabannya itu apa. Kayak gitu. Nah, itu ada di yang tadi di pengenalan isu. Pengenalan isu kan ketika si pembaca sudah membaca pengenalan isu di dalamnya. Nah, disitulah tidak akan ada lagi menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, kata-kata populer di sini kata-kata yang biasanya didengar atau sering didengar oleh orang banyak. Contohnya itu kayak investasi, tahu? Sinonim ya, jadinya sinonim. Kalau kata-kata populer ini teman-teman bisa menggunakan KBBI, kamus KBBI, karena memang rujukannya biasanya ke arah sana. Terus contohnya kayak investasi, variasi artinya apa? Bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Terus apa lagi? Yang pernah kalian baca, tapi nggak asing, tapi populer dengan menggunakan kata baku. Investasi, terus variasi, terus implementasi, dikutip. Ada lagi? Koordinasi, aset. Ada lagi? Baik, dengarkan. Investasi, aset, terus tadi teman-teman koordinasi, terus implementasi, terus dikutip, terus apa lagi? Apa? Literasi. Jadi kalau di kalimat retorik teks editorial itu sendiri, yaitu jawaban dari apa yang dia baca, melainkan mengubah dan mengajak sudut pandang si pembaca untuk masuk ke dalam si teks editorial yang dibuat oleh suatu lembaga. Ya? Contoh kalimatnya, misal kayak gini. Bagaimana bisa seorang manusia tetap jahat ketika dia tahu bahwa manusia tidak boleh membunuh kawannya sendiri? Itu kan bisa digunakan pada kalimat berita Sambo, ya kan? Sambo itu membunuh rekan kerjanya sendiri. Ya walaupun di bawahnya dia, tapi kan rekan kerjanya sendiri. Kenapa gitu? Kenapa Sambo itu masih membunuh? Ini masih hubungan itu ayat nggak? Apanya? Yang sebelah mana? Bagian mana? Yang mana nih? Yang mana? Oh, dari yang mana cintai saya?
Selain kepada pengguna jalan, SPP juga ditunjuk bagi para warga di daerah rawan penyebaran COVID-19 maupun ASN. Saya Nisa Septidewi. Saya Septidewi. Sudah selesai. Kali salam.